Bu. Ya, terima kasih. Iya, Bu. Saya Widendila, Bu. Ya. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Baiklah, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Bunga, Ibu Bunga. Ibu Bunga usianya berapa tahun? 30. 30 tahun. Baiklah, Bu. Ada keluhan apa ya ke sini? Oh, begini ya Bu, saya kan sedang menjalani masa nifas. Yang saya rasakan sakit kepala, terus nyeri punggung, kaki, hingga payudara gitu. Sejak kapan Ibu mengalami keluhan ini? Sudah 4 minggu. 4 mingguan. Baiklah, Bu, saya akan memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan tentang tanda bahaya pada nifas. Hal ini bertujuan untuk agar Ibu bisa lebih memperhatikan kesehatan Ibu, memperhatikan kesehatan bayi, terus juga Ibu bisa mendapatkan kesehatan emosi dan bisa lebih tahu banyak apa saja sih tanda-tanda bahaya pada nifas itu. Sebelumnya, apa Ibu sudah tahu apa saja sih tanda bahaya nifas itu? Yang saya tahu itu sakit kepala tadi ya, terus nyeri kaki, terus yang katanya baby blues itu Iya, apa aja sih? itu benar. Selain itu, saya akan menambahkan beberapa macam tanda bahaya nifas yang umumnya dialami oleh ibu setelah melahirkan. Iya. Yang pertama, ada infeksi masa nifas yang bisa ditandai dengan suhu tubuh ibu meningkat dan lokia yang berbau, terus juga pendarahan pada vagina, sering pusing yang kayak ibu alamin, nyeri-nyeri pada bagian pinggang dan kaki. Terus ada pembengkakan pada bagian wajah, Ya. ada juga demam muntah dan sulit saat buang air kecil. Payudara yang berubah itu wajar ya dialami selama masa nifas. Terus rasa sakit pada bagian kaki seperti ibu tadi, kehilangan nafsu makan, dan yang terakhir yang paling biasanya dialami, perasaan sedih pada ibu dan emosi yang tidak terkontrol. Iya. Seperti itu, Bu. Baiklah, Bu, apa Ibu butuh penjelasan yang lebih rinci terkait tanda-tanda bahaya pada nifas? Seperti yang Ibu bilang tadi, sepertinya saya akan membutuhkannya, Bu. Baik, Bu, saya akan menjelaskan tanda-tanda bahaya nifas satu persatu sesuai urutan saya bilang tadi. Baiklah, Bu, yang pertama ada infeksi pada masa nifas. Infeksi pada masa nifas ini kita bisa menyirikan tandanya dengan dua gejala. Yang pertama, meningkatnya suhu tubuh ibu di atas 38 derajat Celcius, dan yang kedua itu lokia yang berbau. Nah, pada peningkatan suhu tubuh itu umumnya di atas 38 derajat Celcius dan berlangsung selama 2 hari atau lebih. Dalam keadaan ini, ibu diwajibkan untuk beristirahat, mengompres tubuh dengan air hangat. Lalu, lokea itu adalah cairan yang dikeluarkan uterus melalui vagina. Nah, cairan ini tuh berasal dari bekas melekatnya plasenta atau ari-ari. Jadi lokea ini banyak jenisnya ya, Bu, banyak jenisnya, banyak macamnya. Nah, jadi Bu, untuk menangani lokea ini, kita harus selalu menjaga kebersihan vagina. Selanjutnya ada pendarahan pada vagina. Pendarahan ini biasanya itu lebih dari 500 sampai 600 mili selama 24 jam setelah melahirkan. Jadi Bu, faktor yang mempengaruhi pendarahan pada vagina selama masa nifas itu biasanya karena jarak persalinan yang pendek, kurang dari 2 tahun, dan apabila persalinannya dilakukan dengan tindakan. Nah, kalau ibu mengalami ini, segera langsung ke fasilitas kesehatan karena pendarahan ini merupakan suatu kegawat daruratan yang harus segera ditangani. Selanjutnya ada tanda bahaya sakit kepala dan nyeri yang seperti ibu rasakan. Nah, sakit kepala ini Bu biasanya disebabkan karena tekanan darah ibu rendah, terus juga ibu memiliki riwayat anemia, bisa juga ibu kurang istirahat, kurang asupan kalori, banyak melakukan aktivitas, biasanya akan menimbulkan sakit kepala. Kalau boleh saya tahu, tadi sakit kepalanya berdenyut atau seperti bagaimana, Bu?
Iya kan seperti itu, berdenyut, terus mengalami mual juga. Ya, itu usahakan ibu untuk terus beristirahat, memperbanyak minum air putih, dan mengonsumsi vitamin. Selanjutnya Bu, ada pembengkakan di wajah atau sering disebut ekstremitas dalam dunia kesehatan. Ekstremitas ini adalah penimbunan cairan secara umum yang terjadi di jaringan dan biasanya itu berlebihan Bu. Nah, hal ini bisa diketahui dengan peningkatannya berat badan, adanya pembengkakan di beberapa bagian tubuh seperti wajah, seperti kaki. Nah, ini terjadi karena peningkatan permeabilitas kapiler yang terjadi pada ibu di masa nifas. Selanjutnya ada demam, muntah, dan sulit serta sakit ketika buang air kecil. Nah, kalau demam itu kan bisa disebabkan karena adanya virus, bakteri, atau organisme yang menyerang kekebalan tubuh ya Bu, sehingga menyebabkan peradangan dan menjadi demam. Kalau kesulitan buang air kecil dan nyeri itu bisa menjadi tanda dari dehidrasi, gangguan otot usus atau panggul, bisa juga karena infeksi saluran kemih. Kalau ibu mengalami hal seperti ini, usahakan tetap menjaga kebersihan organ saluran kencing dan sebisa mungkin hindari untuk menahan buang air kecil walaupun rasanya nyeri, karena kalau ditahan itu akan menimbulkan penyakit lainnya. Dalam hal ini juga ibu dianjurkan untuk minum air putih. Selanjutnya ada pembengkakan payudara dan rasa nyeri yang seperti ibu bilang juga tadi. Kalau payudara bengkak itu terjadi karena produksi ASI yang meningkat tapi di luar kapasitasnya Bu. Itu biasanya terjadi karena ibunya menyusui anak secara tidak teratur seperti itu. Dalam keadaan seperti ini, ibu tetap harus menyusui bayi dan ibu juga bisa meringankan rasa nyeri dengan memberi kompres air hangat serta tidak menggunakan bra yang terlalu ketat seperti itu. Terus ada rasa sakit dan menekan pada kaki juga. Ibu tadi mengalami hal seperti itu juga kan Bu? Nah, kalau edema tungkai atau kaki bengkak itu normal dirasakan oleh ibu pasca melahirkan. Penyebabnya itu karena penumpukan cairan dalam tubuh, rahim yang membesar, serta ligamen tubuh menjadi longgar setelah melahirkan. Nah, yang kedelapan ada kehilangan nafsu makan. Nah, pada masa nifas ini apa ibu mengalami gejala kehilangan nafsu makan? Iya, sepertinya nafsu makan saya tidak teratur. Nah, kehilangan nafsu makan ini seperti kita pada dasarnya tidak mau makan, tidak merasa lapar. Kehilangan nafsu makan pada ibu nifas itu biasanya berlangsung beberapa hari pasca persalinan. Hal ini disebabkan karena ibu mengalami postpartum blues, ibunya mengalami kurang dukungan dari suami atau keluarga, atau juga bisa ibu kurang istirahat. Nah, kalau ibu mengalami hilangnya nafsu makan, ibu harus tetap mengkonsumsi makanan yang segar dan bergizi, serta mengatur pola makan, mengonsumsi vitamin, dan beristirahat yang cukup. Dan tanda bahaya yang terakhir yaitu perasaan sedih atau depresi pasca melahirkan. Nah, depresi pasca melahirkan itu biasanya terjadi pada 6 minggu pertama pasca melahirkan. Hal ini berbeda sekali dengan baby blues yang umumnya bisa mereda dalam hitungan hari atau minggu gitu. Jadi perbedaan dari baby blues dan depresi pasca melahirkan, kalau baby blues itu bisa mereda dalam hitungan hari atau minggu, sedangkan kalau depresi pasca melahirkan itu biasanya lebih lama dan berlarut. Nah, penyebabnya karena ibunya kurang tidur, kondisi fisiknya lemah pasca melahirkan, kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi, atau juga ibunya mempunyai kenangan sedih pada pasca melahirkan. Kalau ibu mengalami hal ini, sebaiknya tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, tetap beristirahat dengan cukup, mengkonsumsi vitamin, dan tidak stres memikirkan hal-hal yang menurut ibu menyenangkan. Seperti itu, Bu. Jadi Bu, itu tadi 9 tanda bahaya nifas yang bisa saya jelaskan untuk Ibu. Jika Ibu mengalami tanda-tanda bahaya yang sudah saya jelaskan tadi, segeralah berobat dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, karena jika tidak bisa ditangani sendiri, itu sudah ranahnya tenaga kesehatan untuk mengobati Ibu.
Jadi Bu, dari semua penjelasan tentang tanda bahaya nifas yang sudah saya terangkan tadi, apa saja tanda-tanda bahaya nifas yang sudah Ibu ketahui sekarang? Seperti suhu tubuh yang mengalami peningkatan, pendarahan vagina, lalu lokia yang berbau, nyeri, lemas, terus pembekakan di wajah, Ya. pembengkakan di kaki, payudara yang berubah, kehilangan nafsu makan, terus perasaan sedih. Iya Bu, benar sekali. Jadi 9 tanda bahaya pada nifas itu jika tidak ditangani segera dan tidak melakukan konsultasi kepada fasilitas kesehatan, itu akan menimbulkan bahaya pada ibu maupun bayinya. Jadi konsultasi ini juga bertujuan untuk meminimalisir komplikasi yang terjadi pada ibu maupun bayinya nanti. Baik, Bu. Baiklah Bu, sampai di sini apakah Ibu masih mempunyai keluhan atau ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saya? Sejauh ini saya sudah memahami. Terima kasih kepada Ibu udah mau jelasin kepada saya tentang masa nifas yang saya benar-benar butuh. Baik Bu, sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu dan bayinya juga sehat ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak. Iya, Bu. sama-sama. Pamit dulu Iya ya. Bu, makasih ya Bu. Ya.